Saya menyusul kamu ke Kalinggapura, malah ada di sini. Saya kesasar, Kakang. Jadi saya putuskan untuk ke Malwapati. Kalau dari Malwapati, saya hafal. Oh, apa bukan karena ada Suliwa? Kenapa sih Kakang selalu bicara begitu? Loh, memang ada yang salah dengan kata-kataku? Selama ini kita bisa tinggal di Malwapati karena ada Suliwa. Karena dia yang punya hubungan dekat dengan Gusti Prabu. Iya, tapi yang Kakang katakan tadi adalah sikap curiga. Bahwa saya memang sengaja selingkuh dengan Kakang Suliwa. Itu kamu yang mengatakan, bukan saya. Tapi hati Kakang bicara begitu. Woi! Aduh. Ini orang kalau bertemu kok langsung saja bertengkar, toh ya. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih menarik selain bertengkar? Mbok niru saya ini loh. Saya tidak pernah bertengkar sekalipun dengan Nimas Woromondi. Iya tadi Ajeng? Iya, cuma 4 kali. Loh. Itu tidak termasuk bertengkar toh Ajeng. Itu kan hanya salah paham, salah pengertian. Aduh. Tengok. Pertengkaran itu selalu diawali karena kesalahpahaman. Iya, dan kecemburuan yang membabi buta. Membabi buta apa? Ya membabi buta seperti Kakang. Mengada-ada saja. Cemburuan. Sudah toh Tuan ini. Malu dilihat orang, apalagi dilihat kuda. Iya, kuda. Ya, kuda. Kanda Prabu mengalami ketakutan yang sangat. Seluruh tubuhnya sampai berkeringat dan menggigil. Apa yang dibicarakannya, Nyai Dewi? Sama sekali beliau tidak bicara sepatah kata pun, Kandapati. Hanya ungkapan-ungkapan rasa takut lewat wajahnya. Menurut Ki Ganta, apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus menggendam jiwa Gusti Prabu. Mungkin Gusti Prabu melakukan lepas raga, tapi sukmanya kesasar di alam lain. Tapi Kanda Prabu sudah biasa melakukan lepas sukma. Hamba kurang mengerti Gusti Ratu. Bisa karena kesasar
Bisa juga karena wadahnya tertutup sesuatu, sehingga alusnya tidak kembali. Tapi apa yang menyebabkan beliau ketakutan? Ampun Gusti Ratu, hamba tidak tahu. Menurut hamba, yang penting kita harus segera menemukan alus Gusti Prabu lebih dulu. Kamu bisa melakukannya, Ki Ganta? Hamba akan mengusahakan dengan segenap kemampuan hamba, Gusti. Tapi hamba harus mempersiapkan segala ubur rampenya, dan hamba harus dibantu antil hamba. Ki Ganta, kami tidak ingin berita ini tersiar. Kalau sampai tersebar, maka kamu akan kami hukum seberat-beratnya. Ampun Gusti Temenggung, Gusti Pati, dan Gusti Ratu. Hamba dan antil hamba akan tutup mulut selamanya. Baik, silakan. Maaf, Ki. Saya dari hutan Seribu Bunga. Apakah ini sudah masuk daerah Alas Rangro? Betul. Sanak mencari seseorang. Benar, Ki. Saya mau mencari rumah Empu Rangro. Dari manakah Sanak tahu nama itu? Dari bopo saya, si Raja Obat. Kamu jangan bohong, Sanak. Yang kamu sebutkan tadi, sahabat saya. Beliau meninggal 14 tahun yang lalu. Aki tidak salah. Memang bopo sudah meninggal. Tapi saya masih sering berhubungan dengan beliau melalui jasa talusnya. Kalau kamu benar-benar putra si Raja Obat, apa kehebatan bopomu sehingga mampu menggegerkan dunia persilatan? Setahu saya adalah Ramon Obat 9 Dewa. Benar-benar. Kalau begitu, kamu benar-benar putra sahabat saya. Siapa namamu? Suliwaki. Saya Empu Rangro yang kamu cari. Mari masuk. Iya. Silakan duduk. Ligur, Rumpus. Ya, Guru. Ya, Guru. Sediakan makanan dan minuman untuk tamuku. Baik, Guru. Cepat. Kenapa? Dua orang itu menyerangmu? Betul, Empu. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, Empu. Biasa. Anak muda kan selalu ingin gagah-gagahan. Baru bisa beberapa jurus saja. Jadi ingin mencoba ilmunya yang masih sedikit itu. Likur dan Rumpus tadi menceritakan bahwa kamu pun menguasai ilmu tongkat dan alas rangro. Padahal saya sendiri tidak pernah mengajarkan kepada siapapun, kecuali pada murid-muridku. Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Saya hanya melihat gerakan murid-murid Empu. Kemudian, saya menirunya, Empu.
kamu menguasai Dasendria Suliwa? Saya murid mendiang Empu Masura. Oh, pantas. Masyura memang mewarisi ilmu itu dari Pangeran Suryapati ayahnya sendiri. Sekarang, apa yang kamu inginkan dariku, Suliwa? Saya mengabdi di Malapati, Empu. Sekarang ini, junjungan saya Gusti Prabu Anglingdarma kehilangan kesadarannya, Empu. Dia seperti orang linglung yang tidak mengenali dirinya sendiri. Bopo menyuruh saya untuk menemui Empu. Katanya, Empu pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin Empu bisa memberikan nasihat untuk menolong Gusti Prabu. Pengalaman yang paling pahit sepanjang hidup saya. Hampir saya tidak percaya bahwa hal seperti itu pernah menimpa diri saya. Saya hanya merasa seperti mimpi. Waktu halus saya diculik oleh 3 orang wanita cantik. Tapi menebarkan hawa kematian yang mengerikan. Tiba-tiba saya merasa ketakutan. Kamu tahu kenapa kamu dihadapkan kepadaku, Rangro? Hamba tidak tahu, Gusti. Apa salah hamba? Kamu telah mengacak-ngacak hutan perburuanku. Dan kamu telah membunuh menjangan emas piaraanku. Hamba tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan itu, Gusti Ratu. Kamu membantah? Kurang ajar. Ampun, Gusti Ratu. Berani kamu berbohong di hadapan Ratu Simawulung? Ampun, Gusti Ratu. Apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu telah mengamuk dengan pedangmu dan membabat apa saja yang ada di sekeliling kamu. Hamba berlatih ilmu kanuragan di kebun kosong milik nenek hamba, Gusti Ratu. Itu daerah perburuanku. Grogolan negeri Keling Kencana. Dan kamu sudah membunuh menjangan emas milik kerajaan. Hamba tidak membunuh menjangan, Gusti. Memang pedang hamba menyabut leher seekor kadal putih sampai putus.
Itu menjanganku. Rangro, kalau kamu bisa mengalahkan Gora Rupa, kamu akan kubebaskan kembali pulang ke dalam jasad wadakmu. Tapi kalau kamu kalah, maka kamu akan kujadikan budakku di sini selamanya. Dan jasadmu akan kosong tanpa pikiran dan perasaan. Tanpa sukma. Sayang, meski semua ilmu kanuragan telah saya keluarkan, tapi seolah saya tidak memiliki kekuatan seperti biasanya ketika saya bertarung. Mungkin karena yang bertarung itu hanya jasad halus saya. Sementara kekuatan sesungguhnya ada pada jasad wadak saya. Sang ratu masih tetap merayu saya untuk tinggal di kedatonnya. Tapi ada bisikan gaib menyuruh saya pulang. Kalau putri-putrinya cantik, kenapa Empu menolak? Begini. Kalau makhluk halus seperti itu bisa menjadi apa saja, sesuai dengan pikiran kita. Mereka bisa menjadi cantik seperti bidadari kalau pikiran kita digoda nafsu birahi. Tapi mereka bisa menjadi makhluk yang menakutkan kalau kita dicekam rasa takut. Kamu masih tetap pada pendirianmu, Rangro? Tidak menginginkan kehidupan gemerlap di negeriku? Begini, Gusti. Hamba lebih mencintai kehidupan di dunia hamba, Gusti. Biarpun hanya memiliki gubuk dan makan ala kadarnya. Gusti, hamba menagih janji, Gusti. Rangro,
Aku menghormati keteguhan hatimu. Sekarang kau boleh pulang. Hamba tidak tahu jalan menuju pulang, Gusti. Sini. Pandangilah lubang yang ada di tengah batu ini. Kamu akan melihat jalan yang panjang. Masuklah. Dan itu merupakan hadiah dariku. Kamu bisa sewaktu-waktu mendatangi alam halus manapun. Terima kasih, Gusti. Terima kasih, Gusti Ratu. Pandangilah lubang yang ada di tengah batu itu. Kamu akan melihat jalan panjang. Masuklah. Di ujung jalan itu adalah rumah. Saya memandangi lubang batu itu. Tiba-tiba tubuh saya seperti tersedot. Kemudian masuk ke dalam lubang batu. Tubuh saya melayang-layang dalam lorong yang sangat dalam dan menakutkan. Sampai tiba-tiba saya melihat cahaya benda. Ada apa? Kenapa semua berkumpul di bilikku? Sejak itu saya sering bermain-main ke alam arus. Dan ayahmu pernah melihat waktu saya menolong seorang gadis yang kehilangan sukmanya. Gadis itu hampir menjadi... Gusti Prabu Aningdarma, Empu. Saya ingin menghadiahkan batu ini kepadamu. Empu? Sudah terlalu lama saya melakukan pekerjaan ini, Suliwa. Dan saya ingin membalas jasa kebaikan orang tuamu. Dia pernah menyelamatkan nyawa saya waktu terkena pukulan tenaga dalam dari Purut Sura. Terimalah batu ini, Suliwa. Jangan sekali-kali kamu pandangi liangnya. Kecuali kamu mau menuju alam halus. Mantra ku baca, sukma ku panggil pulang. Sukma yang mengembara tanpa arah. Mantra ku baca, Garba terbuka.
Apa, Ki? Usir orang yang sedang menggendam sukma Prabu Angling Dharma. Dia berada di alas Halimun Petek. Kalau dia berhasil lolos dari alas itu, dia akan bisa memasuki gua tahanan sukma Prabu Angling Dharma. Apa perlu saya bunuh, Ki? Usir saja. Biar dia kapok. Baik, Ki. Pulanglah Gusti Prabu. Pulang kembali ke rumahmu. Seluruh rakyat menunggu. Pulang. Kalau Tuan kesasar, hamba yang memandu. Mau apa kalian di daerahku? Jangan melihat, pukul terus. Pukul terus. Turunkan dia. Jangan menunggu aku marah. Liwa, masuklah. Bagaimana, Liwa? Saya akan coba mencari sukma Gusti Prabu. Saya sudah mendapatkan jalan menuju alam halus Gusti Pati. Ada apa, Gusti? Duduklah. Ada apa, Gusti? Tadi malam ada seorang dukun gendam sukma berusaha mencari sukma Gusti Prabu. Tapi... Dia meninggal? Iya. Lehernya seperti tercekik oleh tangan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Demikian juga pembantunya, Liwa. Gusti, bagaimanapun, saya akan tetap melakukannya. Saya khawatir, kalau lebih lama lagi sukma Gusti Prabu terpisah dengan jasad wadaknya, maka akan sulit sukma itu untuk kembali pulang.
Kenapa kamu bisa sampai di sini? Apa yang harus saya lakukan, Guru? Gunakan pukulan tenaga dalammu, Suliwa. Karena tenaga dalam tidak memerlukan kekuatan tubuh wadah milikmu. Terima kasih, Guru. Gunakan kekuatan dalam, kekuatan yang dimiliki Sukma. Maka Gusti akan mampu menghadapi makhluk-makhluk dari alam halus itu. Itu yang dikatakan orang tua yang baru mendatangimu. Gusti melihat? Iya. Beliau adalah Eyang Guru Suryapati. Hei, ada apa kamu kesini? Siapa yang menjaga tawanan kita? Lancang kamu! Ampun, Tuan. Ada orang lain yang datang dan menyerang kami. Kurang ajar. Mereka berhasil membunuh beberapa orang kawan-kawan kami, Tuan. Cepat, Gusti. Gunakan seluruh ajian yang tidak memerlukan raga. Gusti pasti bisa lepas dari semua belenggu ini. Rupanya mereka berhasil menembus alam Sukma. Cepat kita ke sana, Nyai. Iya. Oh ya, minyak rasa-rasa. Iya, iya. Ayo. Kalau hamba sudah berhasil membuka lorong Sukma, Gusti cepat pegang tubuh hamba. Kita harus cepat kembali. Baik, Dewa. Cepat, Gusti. Batu lorong Sukma. Kurang ajar. Dari mana anak ini dapat? Batu apa, Kasmala? Lorong Sukma. Dengan batu itu, dia bisa keluar dan masuk kembali ke dalam wadahnya.
Liwa, kita berada di dalam Tilem Sariku. Benar, Gusti. Kita sudah pulang. Kanda Prabu. Dinda Dewi. Aku mimpi buruk yang sangat menakutkan. Kanda tidak bermimpi. Sudah hampir selama 2 pekan, Kanda seperti orang linglung. Kanda tidak mengenali saya dan tidak mengenali diri sendiri. Dan seluruh rakyat kebingungan. Benar, Dinda Prabu. Kami semua berusaha mengendam sukma Dinda Prabu yang telah meninggalkan wadaknya. Tapi yang terjadi sangat mengerikan. Dukun dan pembantunya itu tewas dengan leher tercekik. Baru kemudian Suliwa datang. Dan sepertinya baru sejenak dia duduk bersila dekat Kanda. Tiba-tiba Kanda kembali menemukan kesadaran. Memang Suliwa yang membebaskan saya. Dia melawan makhluk-makhluk halus yang telah merantai tubuh saya. Ternyata Durgandini berada di belakang kejadian ini. Durgandini? Dia bekerja sama dengan seorang lelaki yang beberapa kali pernah saya lihat dalam mimpi buruk saya. Saya yakin dialah yang membuat ulah semua ini. Saya juga yakin dia juga yang menebarkan tanah Tamasimaya, Gusti Prabu. Sehingga rakyat di kota raja ini saling bertarung sendiri. Kita sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya, Dinda Prabu. Musuh yang tidak kelihatan jauh lebih berbahaya. Harus ada upaya untuk membentengi negeri kita dengan ilmu penangkal sihir. Saya jadi teringat cerita Suliwa dari ayahandanya tentang akan munculnya sebuah ajaran agama baru yang sanggup memerangi kejahatan ilmu sihir. Bahkan sanggup membawa ketentraman dan perdamaian bagi manusia yang mau mengamalkan ajaran agama baru itu, Dinda. Liwa, sekali lagi kamu telah menyelamatkan hidupku. Semakin tidak cukup rasa terima kasih yang kuucapkan kepadamu. Entah dengan apa, Liwa, saya harus membalasmu. Hamba hanya menjalankan kewajiban, Gusti Prabu. Semua ini hamba lakukan sebagai pengabdian kepada Gusti Prabu. Waktu pamit mau pergi ke hutan Seribu Bunga, Kakang Liwa sama sekali tidak menceritakan apa keperluannya. Dia hanya mengatakan ingin mengunjungi kuburan ayahnya di sana. Kakang Suliwa memang selalu begitu. Minum kan? Dia selalu menutup-nutupi kejadian yang menimpa lingkungan Kedaton. Terutama kalau yang menimpa Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo kan? Waktu Gusti Prabu terkena teluh, juga begitu. Apa? Teluh? Saya harus siapkan. Ada apa, Ngoh? Tuan Suliwa. Iya, ada apa dengan Suliwa? Dia sedang kemari. Yang benar. Kok kamu tidak menemaninya? Nah, saya mau menyiapkan botok teri sama lamtoro. Beliau sudah kangen makanan itu. Maaf, saya mau ke dapur dulu. Ngoh, dapurnya di sana. Oh iya, maaf. Kita harus mencari cara lain, Kasmala, untuk
untuk membunuh Angling Dharma. Dan caranya dengan membunuh tabib dari hutan 1000 bunga itu lebih dahulu. Kamu harus berpikir keras. Ayo, berpikir keras. Sebenarnya ini kan masalahmu, Durgandini. Aku tidak ada urusan dengan Angling Dharma. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu Suliwa? Siapa itu? Aca. Kamu sudah jauh terlibat, Kasmala. Angling Dharma dan Suliwa sudah melihat tampangmu ini langsung, ngerti? Aku tidak akan menolongmu kalau mereka menyatronimu di alam nyata. Asal kamu tahu, kedua orang itu sangat sulit dicari tandingannya. Kamu sebenarnya sudah menjerumuskan aku ke dalam persoalan yang belum pernah aku lakukan. Dengan ilmu yang kudapat dari tanah Hindustan, aku berniat hidup tenang. Menjadi dukun Linui, menerima upah menyembuhkan orang, atau meneluh orang. Sekarang malah menjadi ruwet, Durgandini. Sudah kepalang basah. Mau tidak mau, kamu harus bergabung denganku untuk melawan musuh-musuhku. Kenapa mesti bingung, Kasmala? Kamu pasti memiliki cara lain untuk membunuh Angling Dharma dan Suliwa. Pasti kamu masih memiliki ilmu yang kamu serap dari tanah Hindustan. Cuma kamu masih bingung. Selama ini yang menghalangi kita adalah Suliwa. Ya, Suliwa. Kenapa tidak dia dulu saja yang kita habiskan? Ya benar. Kalau dia sudah tidak berdaya, mustahil dia bisa menolong rajanya. Encer juga otakmu, Kasmala. Ya, Suliwa. Durgandini begitu bernafsu ingin mencelakakan Gusti Prabu. Bahkan beliau pernah nyaris tewas oleh pukulan rega gunung. Durgandini lagi. Perempuan mana sudah jelek, tua, tangan buntung, bau lagi. Maunya apa sih itu perempuan? Iya. Apa sebenarnya alasan Durgandini melakukan itu pada Gusti Prabu? Durgandini memimpikan menjadi yang terhebat di jagat persilatan. Dia tidak mau ada orang lain yang menyamai ilmunya. Nah, makanya dia berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan pemilik ilmu yang sama dengan dia. Memiliki ilmu yang sama? Iya. Gusti Prabu, saya dan juga Mendiang Galuh Parwati adalah murid dari Mendiang Empu Mahasura yang mengajarkan Dasendriya. Nah, itu adalah salah satu ilmu andalan Durgandini di samping reka gunung. Karena alasan itu, Empu Mahasura dan Nini Galuh dibunuh. Iya, karena itulah dia berusaha tanpa henti untuk membunuh Gusti Prabu, saya, juga Nyai Dewi Sintawati. Saya heran, orang jahat seperti itu kok ya dibiarkan hidup terus oleh Dewata. Padahal kalau Dewa mau sekali pites, si Durgandini itu kan ya juga bisa mati toh Tuan. Iya, saya tidak tahu. Wong saya bukan dewa. Sudah cepat bawa dokternya sini. Tunggu dulu. Kamu itu jangan sok penting, oh. Apa mentang-mentang bodokmu itu banyak penggemarnya, hah? Sabar toh Tuan.
Makan itu semakin lapar, semakin nikmat. Semakin kamu cerewet, sini, 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 lambemu itu. Nasib. Ayo silakan makan, ayo. Aduh. Apa tidak sebaiknya Kanda Prabu tetira dulu ke Bojanegara? Kelihatannya secara berturut-turut, Durgandini berusaha mencelakakan Kanda. Saya takut mereka akan membabi buta dan bisa-bisa mencelakakan Angling Kusuma. Saya tidak mau peristiwa penculikan seperti itu terulang lagi. Ayo cepat kita tinggalkan. Kusuma. Suma. Kanda, bagaimana kalau tukang sihir itu menyerang lagi? Saya benar-benar cemas, Kanda. Dinda tahu kenapa saya selalu terhindar dari kematian yang mereka tebarkan kepada saya? Karena saya berjalan di atas kebenaran. Dan saya tidak akan takut untuk menghadapinya. Apapun yang terjadi. Kanda. Guru, hamba mohon petunjukmu. Ternyata Telupu Laket yang guru ajarkan, ada yang mampu menangkalnya. 3 piaraan yang hamba kirim telah tewas. Tanah Tamasimaya yang ditebarkan oleh Julik Gulgul pun mampu ditawarkan. Musuh hamba itu juga mampu menembus alam sukmawana ciptaan guru. Kasmala. Rengekanmu membuat kupingku gatal. Begitu banyak ilmu yang kau timba dari sumber ilmu. Tapi keluhanmu seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Ampun, Guru. Hamba cuma mohon bimbingan. Ilmu apa lagi yang harus hamba gunakan? Semua yang hamba lakukan selalu dapat dipatahkan musuh. Banyak. Telupu Laket yang kamu gunakan itu baru 1 macam. Padahal kamu memiliki puluhan. Juga ilmu yang lain. Bahkan ilmu tenun untuk melenyapkan sebuah negeri pun sudah kamu kuasai. Terus terang hamba bingung, Guru. Siapa suruh kamu bingung? Hah? Kamu tahu yang menyebabkan orang jadi asmara? Bingung. Karena bingung,
Keadaan seperti itu yang menyebabkan semua kemampuanmu menjadi mantul. Bingung yang menyebabkan orang pandai menjadi... Hilangkan rasa itu. Baik, Guru. Nah, ada berita buruk yang harus kamu ketahui, Kasmala. Berita buruk? Apa itu, Guru? Murid musuh bebuyutanku, Aliuddin Khan dari Gujarat sudah dikirim kemari untuk mencegah, menggagalkan rencana besar kita menguasai Nusa Jawa. Hati-hati menghadapi dia. Ilmunya sangat tinggi. Dendamnya, jin, dan hantu berkayangan sangat takut pada kalimat. Dia memiliki mantra sakti, Guru. Kalimatnya bukan mantra, Kasmala, tapi doa minta perlindungan dari Sang Pencipta. Dewa mereka, Guru? Aku tidak tahu. Kata orang, Sang Pencipta milik Aliuddin Khan itu sudah ada sebelum segalanya ada. Dan dia akan tetap ada sesudah segalanya tiada. Aku akan segera menyusulmu kemari. Sebab murid Aliuddin Khan itu pasti sudah mulai menyebarkan keyakinan baru itu di Nusa Jawa. Kalian akan langsung ke Kalinggapura? Ya, rencananya begitu. Saya akan melamar Tantri. Dan langsung menikahinya dengan upacara suci. Nah, saya kira itu yang terbaik. Supaya kalian tidak lagi saling cemburu. Dia yang suka cemburu. Iya kan? Tapi sayang kan? Sebaiknya kalian berdua segera menikah. Kelihatannya kamu dan Ratri sangat serasi. Terima kasih, Ditya. Selamat tinggal, Liwa, Ratri. Mereka sebenarnya saling mencintai, tapi selalu bertengkar. Ya, Tantri juga banyak cerita tentang Kakang. Sebenarnya saya kasihan sama anak itu. Cintanya kepada Kakang mungkin tidak bisa sirna. Iya, kalau dia mau memadamkannya pasti bisa. Tapi dia selalu memupuknya. Padahal dia tahu kalau saya tidak mungkin akan membalas cintanya. Ayo. Serang kamu tangan kalian. Hah? Ini bekal kami, Tuan. Kalau ini harus diserahkan, bagaimana kami harus melanjutkan pengembaraan? Jangan banyak ngomong! Ya! Siapa kau? Mau ikut campur urusan kami? Hah? Kalian pasti mau merampok kedua orang ini, bukan? Asal kalian tahu saja, perampok dimanapun akan berurusan denganku. Kurang ajar!
Pergi dari sini. Dan kalau saya masih menjumpai kamu merampok lagi, maka pedangku ini tidak akan memberi ampun. Iya, ampun, ampun. Terima kasih Tuan telah menolong kami. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Kalian pasti perantau dari mancanegari. Nama yang Kisanak sebut tadi, pimpinan atau guru kalian? Bukan, Allah itu adalah sesembahan kami. Oh, dewa kalian. Dia Tuhan kami, Sang Maha Pencipta Tunggal. Yang segala sesuatu tergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Tapi, kenapa waktu dihajar tadi, kalian tidak meminta tolong kepada sesembahanmu yang kedengarannya sangat perkasa itu? Sudah. Tapi ternyata dia tidak menolong kalian. Mungkin kalau tidak ada saya, kalian pasti sudah mati dihajar oleh perampok tadi. Allah mendengar jeritan hati saya. Kemudian dia menggerakkan kaki Tuan untuk lewat jalan ini. Lalu menggerakkan hati Tuan untuk menolong kami. Menggerakkan? Iya, segala sesuatu yang ada di Mayapada ini digerakkan oleh Allah. Saya masih belum mengerti apa yang kamu katakan. Kenapa Tuan lewat jalan ini? Kenapa hati Tuan ada keinginan untuk menolong kami? Sehebat apapun Tuan, kalau Allah belum menggerakkan niat Tuan, niscaya Tuan tidak akan pernah menolong kami. Siapa namamu? Oh, Gulam Sabir dari Gujarat. Dan ini sahabat saya, Salim Zabar. Oh ya, saya pernah melihat sekelompok orang yang berpakaian seperti kalian. Kalau tidak salah, di daerah Leran. Jauhkah daerah itu dari sini, Tuan? Sangat. Kalian mau ke sana? Tidak. Kami hanya ingin berkelana. Syukur-syukur bisa menjumpai orang dari negeri asal. Kalian pasti seorang pendekar. Dan kitab yang tercecer tadi pasti kitab pusaka padepokan kalian. Bukan, Tuan. Ini adalah kitab suci kami. Kitab ini adalah petunjuk Allah dalam menempuh hidup secara benar dan damai. Oh, sungguh mulia sekali ajaran itu. Kalau bisa membawa Mayapada dalam kedamaian. Silakan kalian meneruskan perjalanan. Dan kalau kalian menuju ke barat selatan, kalian akan menemukan sebuah negeri yang cukup ramai. Bernama Malwapati. Baiklah. Mari. Terima kasih. Iya. Tuan. Boleh saya tahu nama Tuan? Untuk saya kenang dalam catatan perjalanan kami. Sintawati. Selamat tinggal di sana. Selamat jalan. Jabar, tidak ada salahnya kita pergi ke negeri itu. Di sana mungkin kita bisa mencari tahu tentang murid Bahadur. Iya.
Jangan-jangan... Silakan duduk, Kandapati. Iya. Liwa. Kalian mau melapor tentang makhluk aneh yang terbang di atas kawasan Kedaton? Iya. Kami mencemaskan keadaan Dinda Prabu. Kami takut Dinda Prabu akan menjadi sasaran lagi. Gusti, hamba tidak melihat langsung lelaki yang menunggangi makhluk aneh itu, Gusti. Tapi suara ketawanya mirip dengan teman Durganini yang kita temui di alam sukma. Saya telah memutuskan untuk tidak tidur di malam hari. Karena sudah 2 kali serangan gelap terhadap saya di saat saya tidur. Iya, sebenarnya hamba pun ingin memperingatkan Gusti tentang hal itu. Sebab mereka mengambil kesempatan ketika Gusti sedang lengah. Iya. Saya sudah menyebar telik sandi ke segenap penjuru Malwapati untuk mencari tahu di mana Durgandini dan sekutunya berada. Tapi sampai sekarang belum juga berhasil. Kelihatannya mereka tidak main-main untuk membidik saya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang satria, pantang bagi saya lari dari tantangan. Maaf, Gusti Prabu. Musuh yang kita hadapi bukan pendekar yang bisa kita ukur kehebatan jurus-jurusnya, tapi sebuah kegelapan yang tidak bisa kita raba. Tapi tiba-tiba dengan keji menusukkan taring-taring beracun makhluk Gandarwa atau sejenisnya, Gusti Prabu. Liwa, jangan pernah kamu ragukan bahwa kebenaran mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Kalian tahu karena apa? Karena dia dibela oleh nurani sebagian besar penduduk bumi. Dan kekuatan nurani dari begitu banyak manusia akan mampu menghancurkan sehebat apapun kekuatan kegelapan. Hamba percaya, Gusti. Tapi bagaimanapun, kita harus memiliki senjata sendiri untuk melawan mereka. Ya, senjata itu adalah kewaspadaan. Untuk itu saya niatkan berpantang untuk tidur malam hari. Sekali lagi, binatangmu ini bikin aku terkejut. Aku cincang-cincang dia. Sabar, sabar Nyai. Dia kan masih belum kenal sama Nyai. Sini Nyai, sini. Ayo, ayo sini Nyai, cepet. Pegang, dia lurus. Ayo. Elus dia. Benar. Tidak apa-apa. Lama-lama juga bisa jadi sahabat. Apalagi kalau Nyai memberi dia makan. Ayo, ayo. Yang saya lakukan semalam sudah membuat kalang kabut seluruh penduduk Malwapati. Mereka dicekam ketakutan.
Mereka akan berbondong-bondong mencari negeri yang lebih aman. Tinggallah Malwapati menjadi negeri tanpa penghuni, kecuali keluarga Rakrian dan rajanya. Kalau tidak ada korban, sepertinya kurang menakutkan, Kasmala. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini sama saja seperti Mama di sawah yang menakuti burung-burung kecil pemakan padi. Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengungsi. Jadi? Kalau ingin membuat ketakutan yang sangat, harus ada korban. Kalau tidak, pekerjaanmu akan sia-sia.